Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Masih ya? Harus tetap semangat demi meraih cita-cita. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian satu persatu. Minggu lalu kita sudah membahas dan menganalisis contoh teks anekdot yang berjudul kualitas di atas rata-rata. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas lebih rinci lagi mengenai teks anekdot dari pengertian, struktur, ciri-ciri, tujuan, dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Ada yang masih ingat pengertian dari teks anekdot itu apa? Ada yang bisa menjawab? Teks anekdot merupakan suatu teks singkat yang berisi kritikan mengenai politik, sosial, ekonomi, dan hal lainnya yang dibalut dengan guyon atau humor. Perlu kalian ingat, unsur yang paling terpenting dalam teks anekdot yaitu humornya. Tetapi teks anekdot dengan humor murni tetap berbeda ya. Teks anekdot dan humor murni memiliki 4 aspek perbedaan. Yang pertama ada ide cerita, yang kedua ada isi, yang ketiga ada fungsi komunikasi, dan yang keempat ada makna tersirat. Aspek yang pertama yaitu ide cerita. Ide cerita pada teks anekdot berupa peristiwa nyata, sedangkan ide cerita pada humor murni berupa rekaan. Dan kemudian aspek yang kedua ada isi. Pada teks anekdot, masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau orang terkenal yang berpengaruh besar terhadap orang banyak. Sedangkan isi yang dibahas dalam humor murni merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan banyak dialami oleh masyarakat. Kemudian aspek yang ketiga ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi pada teks anekdot biasanya menyampaikan kritik yang berupa sindirannya lucu, namun tetap disampaikan secara halus. Sedangkan fungsi komunikasi pada humor murni hanya untuk menghibur. Kemudian aspek yang keempat ada makna tersirat. Makna tersirat pada teks anekdot biasanya memiliki saran, harapan, dan kritikan yang membangun. Sedangkan humor murni tidak memiliki makna tersirat sama sekali. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Kemudian ciri yang kedua, teks anekdot menampilkan tokoh atau orang-orang penting. Contohnya seperti anggota pemerintah, kemudian anggota keluarga, dan orang-orang yang terkenal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang ketiga yaitu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, teks anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu seperti menyindir. Dan ciri yang keempat yaitu terselip kritikan atau tujuan. Kemudian ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot dibagi menjadi 5. Yang pertama ada abstraksi, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Struktur yang pertama abstraksi. Abstraksi merupakan bagian pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Kemudian orientasi. Orientasi merupakan bagian yang mengarah pada terjadinya suatu peristiwa atau konflik utama. Pada bagian inilah penyebab timbulnya suatu peristiwa pada bagian selanjutnya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ada krisis. Krisis merupakan bagian utama dari inti peristiwa dalam teks anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan,
Konyolannya menggelitik dan mengundang tawa, sekaligus terdapat sindiran dan kritikan yang disampaikan. Kemudian struktur yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Dan struktur yang terakhir ada koda. Koda merupakan kesimpulan atau pertanda berakhirnya cerita. Selanjutnya yaitu tujuan teks anekdot. Teks anekdot bertujuan sebagai menghibur para pembaca, kemudian membangkitkan tawa pembaca, dan yang keempat sebagai sarana mengkritik dan menyindir. Dan yang terakhir ada unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot yang pertama yaitu menggunakan pernyataan dan pertanyaan yang menarik dengan bahasa yang kreatif dan efektif. Kemudian yang kedua, menulis rangkaian teks sesuai struktur awal hingga akhir, mulai dari abstrak hingga koda. Yang ketiga yaitu menyatakan sebuah peristiwa, dan pada bagian peristiwa menggunakan konjungsi. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau, karena pada teks ini mengkritik suatu peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kata kerja atau predikat. Yang keenam menggunakan kalimat perintah, dan yang terakhir yaitu disusun secara kronologis atau berurutan. Sekian pembelajaran hari ini tentang teks anekdot, dan tugas untuk kalian yaitu menganalisis contoh teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku pada buku paket halaman 82. Cara menganalisisnya sama seperti contoh teks anekdot yang kemarin yang berjudul Kualitas di Atas Rata-Rata. Sampai di sini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.